Untuk kesempatan terakhir ini karena saya waktu, Pak Umar silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Aris, Pak Ustadz. Ya, ini menarik ya apa diskusinya. Saya ingin mengembalikan ke konteks ya seperti biasa. Jadi bahwa ayat-ayat kita ini kan apa konteksnya adalah apa namanya pandangan. Jadi menangkis apa namanya sebagian pandangan manusia bahwa kemuliaan itu ditentukan oleh kekayaan, banyaknya anak, terus ya intinya segala sesuatu yang sifatnya material gitu ya, di apa duniawi gitu ya. Nah, ayat-ayat ini kan sebenarnya menangkis itu gitu ya, bahwa harta, banyaknya anak, kemudian mungkin pengikut dan sebagainya itu cuma hiasan. Jadi apa namanya bukan sesuatu yang hakiki. Nah, sesuatu yang hakiki itu apa? Sesuatu yang hakiki itu apa yang kamu lakukan? Al-baqiyatus sholihat gitu. Kalau kamu melakukan perbaikan, sholihat itu kan perbaikan ya, apa yang dilakukan, maka itu yang akan kekal gitu. Kalau yang kamu kumpul-kumpulkan, kamu apa ya harta, pengikut, anak dan sebagainya itu ya itu semuanya akan hilang seperti diibaratkan oleh ayat berapa tadi itu, bahwa kehidupan dunia itu seperti ya kamu lihat kalau ada hujan tumbuhan subur, nanti ada angin panas, kering gitu ya. Jadi ya dinamis sekali. Jadi kadang apa namanya tanaman-tanaman itu kamu lihat subur, berbuah dan sebagainya. Pada hari yang lain gugur, kering dan sebagainya. Jadi itulah esensi dunia. Esensi dunia tuh nggak ada yang apa namanya tetap gitu. Nah, yang mau tetap itu kalau kamu mau yang tetap itu ya al-baqiyatus sholihat tadi. Kamu melakukan ya apapun itu yang melakukan perbaikan. Walaupun kalau kita lihat tafsir-tafsir yang klasik itu banyak dibatasi seperti ada zikir ini, zikir itu. Ya sebenarnya nggak terbatas itu, apapun lah yang melakukan apa namanya perbaikan, maka itu yang akan kekal kamu nikmati. Ditegaskan lagi bahwa nanti ketika hari kiamat itu dibilang gunung apa namanya bumi itu rata. Maksudnya rata itu nggak ada lagi mau ada yang punya kebun, yang punya gedung, yang punya apa, rata semua. Nggak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, nggak ada. Secara fisik ya. Secara orang kamu melihat bumi itu rata, kamu akan melihat bahwa semua orang itu sama. Gitu. Dan semua itu nanti akan dipanggil oleh Allah, dikumpulkan berbaris. Baris itu kan menunjukkan sesuatu itu nggak ada ini apa namanya sama perlakuannya. Kamu berbaris semua, gitu kan. Artinya Allah akan mengumpulkan semua orang itu berdasarkan apa yang dia lakukan di dunia itu. Kalau bukan apa yang dia kumpul-kumpulkan, dia bangga-banggakan, tapi apa yang dia lakukan untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini selama dia hidup, dan baik itu yang dia lakukan maupun dia investasi atau inspirasi tadi istilah Pak Aris, itu akan dia nikmati, itu yang akan dia nikmati. Sementara yang dia kumpul-kumpulkan itu nggak akan apa namanya kekal. Nah, semua yang dia lakukan itu, baik itu baik maupun buruk, itu tercatat gitu. Allah nggak akan menzalimi apa hambanya, bahwa kalau dia berbuat baik, dia akan dapat baikan. Kalau dia berbuat buruk, maka dia apa namanya juga berhak mendapatkan balasan juga, walaupun Allah bisa mengampuni gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Pak Wawan, apakah dari kitabnya ujungnya apa namanya sudah kelihatan atau tidak? Bukan hanya kitabnya kelihatan, dari cara mendapatkan itu sudah beda. Yang satu terima dengan tangan kanan, satu terima dengan tangan kiri. Itu aja sudah beda gitu. Bukan hanya kitabnya seperti apa, tapi yang ditekankan di sini adalah apa yang fihi yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu isinya ya rekaman apa yang kita lakukan semua. Jadi kalau istilah sekarang itu apa namanya? Kalau di IT itu ada non repudiation gitu, tidak tertolak. Gitu. Orang nggak bisa menyangkal, tidak tersangkal gitu. Bahwa orang tidak mungkin bisa menyangkal bahwa misalnya melakukan transaksi ini, dia nggak bisa menyangkal. Oh, catatannya ada semua kok, lognya itu ada semua. Gitu. Kamu melakukan ini pada jam ini, kemudian kamu melakukan ini, kamu bersama ini dan sebagainya itu ada semua. Jadi nggak bisa menyangkal sedikit pun. Nah, ini sebenarnya yang apa namanya, dan orang di sini di apa namanya diceritakan kaget nih. Ini kitab apa ini? Kok semuanya ada semua di sini? Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Jadi seorang yang nggak menyangka dulunya apa namanya bahwa semuanya itu terekam gitu, ya pasti akan terkaget-kaget. Dan kita juga sebenarnya kan yang kita tahu ini kan kita tahu bahwa semua itu dicatat, semua itu direkam, tapi ya kadang kan kita suka abai gitu ya.
Nah, itu makanya apa namanya, kita banyak banyak apa mohon ampun kepada Allah karena ya apa kita sering sering lupa gitu bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya dicatat. Jadi itu apa namanya menurut saya bahwa konteksnya kita apa ayat-ayat ini bicara tentang dunia, kemudian kembali seperti diciptakan awal mula itu maksudnya nggak punya apa-apa. Jadi kalau kalau kita merasa punya kekayaan, punya anak, punya pengikut, nanti ketika bertemu Allah, ya kita seperti semula, kita nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya itu, maksudnya apa namanya? Walaupun tafsirnya macam-macam ya, ada yang wah ini kembali dengan nggak pakai telanjang kaki, telanjang belum belum dihitan dan sebagainya, banyaklah itu tafsir. Tapi kalau saya lihat, saya pahami secara konteksnya, ini ngomong bahwa orang ini kaya, punya pengikut, punya anak-anak. Nanti waktu kembali itu ya itu nggak ada semua gitu. Yang ada yang dia bawa ya al-baqiyatus sholihatnya itu aja.